Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3. Saya Radif Mulyadi dan teman-teman saya. Saya Nama Hewati. Saya Syahrini Agudana Sita. Saya Firly Putri. Baiklah, itu perkenalan singkat dari kelompok saya. Selamat menyaksikan. Dadah. Untuk materi pertama yang akan saya jelaskan yaitu definisi perilaku sosial. 1. Definisi perilaku sosial. Perilaku sosial adalah payung besar yang mencakup segala bentuk tindakan sukarela yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang memberikan keuntungan bagi orang lain atau masyarakat secara keseluruhan. Perilaku prososial merupakan istilah payung dalam psikologi sosial. Artinya, istilah ini mencakup berbagai tindakan spesifik seperti menolong, berbagi, bekerja sama, menyumbang, hingga memberikan dukungan emosional. Yang kedua, definisi perilaku prososial secara spesifik. Perbedaan yang paling mencolok adalah antara perilaku prososial umum dan altruisme. Pertama, prososial motivasi atau altruisme versus egoisme. Secara spesifik, sebuah tindakan dianggap prososial jika tujuannya adalah menolong. Meskipun penolong mungkin mendapatkan kepuasan batin, namun jika tindakan itu murni demi orang lain tanpa memedulikan diri sendiri, itu disebut altruisme. Yang kedua, prososial evolusioner. Secara spesifik, perilaku ini dilihat sebagai mekanisme pertahanan spesifik di mana individu menolong orang lain untuk memastikan keberlangsungan genetik. Yang ketiga, perspektif norma sosial. Tindakan spesifik yang muncul karena adanya kewajiban moral atau norma timbal balik, yaitu kewajiban membalas kebaikan orang lain. Baiklah, langsung saja di sini saya akan menjelaskan yaitu poin B, yaitu tentang motif-motif perilaku prososial. Yang pertama yaitu motif empati. Motif ini berkata jika kita merasa empati, maka otomatis kita akan terdorong cenderung untuk menolong seseorang dan membantu seseorang dengan hati nurani kita. Jika empati seseorang rendah, mungkin seseorang hanya akan menolong jika mendapatkan keuntungan. Tetapi jika tinggi, dia akan menolong tanpa meminta imbalan. Selanjutnya yaitu motif pengurangan tekanan negatif. Motif pengurangan negatif ini bersifat egoistik. Seseorang menolong karena melihat orang lain menderita, menimbulkan perasaan tidak nyaman, sedih, atau rasa bersalah dalam dirinya. Menolong orang lain berfungsi sebagai obat untuk memperbaiki suasana atau mood hati dan menolong perasaan negatif. Seperti jika ada nenek-nenek ingin menyeberang jalan, lalu kita merasa tidak nyaman, kasihan jika diseberangkan berjalan sendiri, jadi kita menolongnya seperti itu. Yaitu selanjutnya ada motif norma sosial. Di sini dijelaskan motif ini didasarkan pada aturan tertulis dalam masyarakat, apa yang seharusnya dilakukan. Ada dua norma utama, yaitu norma timbal balik, keyakinan bahwa kita harus menolong orang yang pernah menolong kita. Ada ekspektasi bahwa kebaikan akan dibalas di kemudian hari. Selanjutnya ada norma tanggung jawab. Aturan norma bahwa kita wajib menolong orang sangat membutuhkan bantuan, seperti anak kecil, seperti nenek-nenek yang saya gambarkan tadi, dan penyandang disabilitas ataupun yang kekurangan, meskipun mereka tidak mungkin membalas kebaikan kita. Selanjutnya yaitu ada motif evaluasioner, yaitu motif ini
melihat perilaku prososial sebagai strategi bertahan hidup spesies yang dijelaskan melalui 2 kategori, yaitu kin selection, seleksi kerabat. Manusia secara genetik lebih terdorong untuk menolong anggota keluarga dekat untuk memastikan kelangsungan gen mereka. Selanjutnya ada reciprocal altruism, yaitu menolong orang asing dengan harapan bahwa di masa depan orang tersebut kelompoknya menolong kita kembali. Baik, selanjutnya yaitu ada motif keuntungan pribadi, social action theory. Di sini, motif ini didasarkan pada analisis biaya dan manfaat. Seseorang akan menolong jika manfaat yang didapatkan lebih besar daripada pengorbanan yang dikeluarkan. Manfaat bisa berupa pujian, pengakuan sosial, rasa bangga, dan menghindari celaan masyarakat. Biaya bisa berupa waktu, uang, tenaga, ataupun risiko fisik. Seperti ada yang melakukan sayembara nanti dapat hadiah, seperti itu. Selanjutnya ada motif altruisme genetik dan seleksi kelompok. Nah, para ahli seperti Wilson berpendapat bahwa kelompok yang anggotanya saling menolong memiliki peluang bertahan hidup lebih tinggi dibandingkan kelompok yang anggotanya individualis dan egois. Jadi motif ini muncul karena naluri untuk menjaga keutuhan suatu kelompok sosialnya. Selanjutnya yang C, itu faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku prososial. Yang pertama, faktor internal individu. Empati ini adalah faktor internal yang paling kuat. Empati melibatkan komponen memahami apa yang dirasakan orang lain, dan komponen afektif turut merasakan penderitaan tersebut. Seseorang dengan tingkat empati tinggi cenderung memiliki kepribadian prososial. Suasana hati, mood, keyakinan agama, dan nilai moral individu yang menginternalisasi nilai-nilai agama atau prinsip moral seperti keadilan sosial memiliki dorongan internal untuk membantu sebagai bentuk perwujudan iman atau prinsip hidup. Self-efficacy, seorang akan menolong jika ia merasa mampu. Jika seorang melihat kecelakaan namun tidak tahu cara memberikan ketiga-kala, ia mungkin ragu untuk mendekat karena merasa tidak memiliki kompetensi yang dibutuhkan. Selanjutnya faktor eksternal, kehadiran orang lain, bystander effect. Berdasarkan penelitian Latane dan Darley, semakin banyak orang yang menyaksikan suatu keadaan darurat, semakin kecil kemungkinan seseorang untuk menolong. Hal ini terjadi karena adanya difusi tanggung jawab, merasa orang lain akan menolong sehingga tanggung jawab pribadi berkurang. Kejelasan situasi ambigu. Jika situasi terlihat ambigu, apakah dua orang yang bertengkar itu suami istri atau orang asing yang dijamret, individu cenderung menahan diri untuk menolong karena takut salah bertindak. Tekanan waktu, time pressure. Dalam eksperimen, orang yang sedang terburu-buru cenderung mengabaikan orang yang membutuhkan bantuan dibandingkan mereka yang memiliki waktu luang. Selanjutnya karakteristik korban. Individu lebih cenderung membuat jika korban memiliki kemiripan dirinya, dianggap tidak bersalah atas penderitaannya, misalnya korban bencana atau orang yang bangkrut karena judi. Selanjutnya faktor sosiodemografis dan lingkungan tempat tinggal, urban dan rural. Penduduk di daerah pedesaan atau kota kecil umumnya lebih prososial dibandingkan penduduk kota besar. Di kota besar terjadinya urban hipotesis, di mana orang yang cenderung membatasi interaksi untuk melindungi diri dari stimulus. Budaya yang individualis, masyarakat dengan budaya kolektivitas seperti Indonesia cenderung memiliki norma prososial yang lebih kuat terhadap anggota kelompoknya, namun terkadang kurang terhadap orang yang luar kelompoknya. Outgroup dibandingkan budaya individualis. Sosialisasi masa kecil, pola asuh orang tua yang menekankan empati, memberikan contoh modeling perilaku menolong, dan mendidik anak untuk bertanggung jawab sangat menentukan tingkat perilaku prososial saat dewasa. Baik, lanjutan dari materi faktor yang mempengaruhi terjadinya perilaku prososial. Yang keempat ada yaitu tahapan pengambilan keputusan untuk menolong. Menurut Latane dan Darley, sebelum faktor-faktor di atas menghasilkan tindakan nyata,
Seseorang harus melewati 5 tahap kognitif. Yang pertama ada menyadari adanya kejadian darurat. Yang kedua ada menginterpretasikan kejadian tersebut sebagai situasi yang membutuhkan bantuan. Yang ketiga ada mengasumsikan tanggung jawab untuk bertindak. Yang keempat ada mengetahui cara yang tepat untuk membantu. Yang kelima ada memutuskan untuk memberikan bantuan secara nyata. Baik, materi selanjutnya yaitu implikasi terhadap layanan BK. Implikasi perilaku prososial terhadap layanan BK menjadi target pengembangan dalam layanan BK karena mendukung iklim sekolah yang positif dan interaksi sosial yang sehat. Yang pertama ada identifikasi potensi prososial. Konselor menilai keterampilan prososial siswa seperti empati, kerjasama, dan kemampuan menolong melalui observasi, wawancara, dan inventori perilaku siswa tersebut. Dan juga memahami terhadap konteks sosial siswa seperti membantu dan mengenali teman sebayanya. Selanjutnya ada penguatan dan pengembangan. Program pengembangan karakter, aktivitas seperti gotong royong, mentoring teman sebaya, dan proyek sosial sekolah dapat meningkatkan perilaku sosial. Dan juga penguatan positif, konselor juga bisa memberikan pujian dan penghargaan terhadap perilaku prososial serta melibatkan siswa teladan sebagai model bagi teman sebayanya. Dan juga pendidikan emosi dan moral, pelatihan empati, komunikasi yang efektif, dan penyelesaian konflik untuk menguatkan motivasi interaksi sosial siswa tersebut. Yang ketiga ada pencegahan perilaku negatif. Perilaku negatif ini juga berfungsi sebagai proteksi terhadap agresi karena siswa belajar mengekspresikan emosi secara konstruktif dan membangun hubungan yang harmonis. Dan juga konselor dapat memanfaatkan perilaku prososial sebagai untuk menciptakan iklim sekolah yang aman dan inklusif. Terima kasih telah menyaksikan video dari kelompok kami. Jika ada salah, kami mohon maaf dan kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi